Pemirsa, peziarah mengeluhkan kondisi tempat pemakaman umum Semper yang banjir, jalan menuju TPU becek dan makam yang tidak terurus. Meski demikian, warga tidak menyurutkan niatnya untuk berziarah ke makam sanak saudaranya sepekan menjelang puasa Ramadan 2025. Makam di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir pada Minggu siang, bahkan ada yang sudah tidak terlihat bentuk makam karena tidak terurus. Meski terendam banjir serta becek, tidak menyurutkan warga untuk berziarah ke makam orang tua maupun kerabatnya. Para peziarah terpaksa harus mengambil jalan memutar dan mencari-cari makam sanak saudaranya karena makam banyak yang sudah terendam air akibat hujan. Peziarah berharap ada perhatian pemerintah agar banjir tidak kembali merendam makam di TPU Semper ini. Hujan terus ya, memang di sebelah sana itu sudah agak tenggelam. Kita ada lagi di sana anak kakek kita. Di sana lebih parah, udah nggak bisa dilewatin sama sekali, Mas. Kita sebenarnya ada 3, 4, cuma yang di situ nggak terjangkau banget karena udah tenggelam sama air. Di makam sih yang pinggir-pinggirannya aja, makam sih nggak kerendam. Ya harapannya ya biar nggak banjir sih, Mas. Soalnya lebih enak sih kalau nggak banjir gini kan ya. Cuman kalau karena ini becek aja bekas hujan sih. Sementara itu banyaknya peziarah jelang bulan Ramadan, banyak pedagang dadakan bunga mendapat untung hingga 2 kali lipat dari hari biasanya. Menurut pedagang bunga, Siti Nuraini, sejumlah bunga mengalami kenaikan harga yang semula dijual satu kantong plastik besar Rp20.000, saat ini dijual Rp50.000. Kenaikan harga ini diakibatkan langkanya sejumlah bunga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Taman Pemakaman Umum atau TPU Karet Bifak Jakarta Pusat, para peziarah ini memadati kawasan TPU Karet Bifak Jakarta untuk berziarah makam dan mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal. Berikut laporan di Lamia Aulia dan Raga Firdaus serta Sutrisno dari TPU Karet Bifak. Pemirsa, ziarah kubur atau mengunjungi makam keluarga yang telah berpulang menjadi tradisi bagi umat Islam menjelang Ramadan 2025. Pantauan kami di TPU Karet Bifak memang sudah ramai sekali sejak pagi, sejumlah peziarah yang berdatangan. Bahkan kalau misalnya dipantau, setiap blok di TPU Karet Bifak ini tidak pernah sepi dari peziarah. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh peziarah ini mulai dari membersihkan makam, kemudian menuangkan bunga dan juga air, dan ditutup dengan doa bersama. Ini bisa menjadi, kita artikan sebagai ajang silaturahmi begitu ya, dan juga ajang bermaaf-maafan sebelum nantinya Ramadan 2025. Bahkan ini juga kunjungan dari peziarah ini sangat menguntungkan ya bagi penjual bunga ataupun penjual air mawar di sekitaran TPU Karet Bifak, karena kalau kami pantau di depan TPU Karet Bifak ini banyak sekali pedagang bunga yang kemudian berjualan begitu ya di sepanjang trotoar. Sementara itu juga pemirsa, kalau untuk nantinya kunjungan yang paling banyak ini biasanya ada di H-1 menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, di Lamia Aulia, Raga Firdaus Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, batu seukuran bis longsor dan menimpa sebuah rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya bangunan hancur dan tidak bisa ditempati. Rumah milik Narto, warga desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Selahung, Ponorogo, Jawa Timur, rata dengan tanah setelah tertimpa batu seukuran bis. Batu tersebut jatuh menggelinding dari puncak bukit langsung menimpa rumah korban. Sebelumnya kawasan tersebut diguyur hujan lebat lebih dari 1 jam. Diduga hujan menyebabkan tanah tergerus hingga mengakibatkan longsor batu di puncak bukit. Beruntung sesaat sebelum kejadian korban menyelamatkan diri ke rumah tetangga. Ada suara gemuruh seperti ini, itu apa terduduk nih kok, kencang banget. Nah waktu itu dengar gitu, kalau waktu itu saya di teras emper. Nah waktu itu saya terus lari ke barat gitu. Proses evakuasi batu belum bisa dilakukan karena ukuran yang cukup besar. Akibat musibah ini rumah korban tak bisa ditempatin lagi. Begitupun seluruh isi rumah seperti perabot, kulkas, sembako, barang dagangan termasuk sepeda motor hancur. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah lansia dievakuasi tim SAR saat banjir bandang menerjang 2 desa di Darmasraya, Sumatera Barat. Proses evakuasi dramatis lantaran korban berada di dalam rumah saat banjir kian meninggi.
orang lansia dievakuasi petugas tim SAR gabungan saat banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Damas Raya, Sumatera Barat. Dengan menggunakan perahu karet, nenek ini siap dievakuasi dengan kursi roda miliknya. Nenek ini diketahui terjebak masih dalam rumah saat banjir mulai meninggi hingga 1,5 meter. Sebanyak 150 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Timpe karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut sejak kemarin malam. Lansia dan balita memang menjadi target utama evakuasi tim SAR. Terdampak kepada masyarakat sekitar 15 kakak di Nagari Penyubarangan dan 174 kakak di Nagari Tabe. Untuk sementara warga dievakuasi mengungsi ke sejumlah masjid dan rumah warga yang aman dari genangan banjir. Warga berada sepanjang aliran Sungai Batang Timpehen dihimbau untuk agar waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Damas Raya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.